Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Permodelan Kuantitatif untuk Penentuan Jumlah Produksi Optimal dalam Memaksimalkan Keuntungan pada PT Kayu Mebel Indonesia menggunakan metode linear programming. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Salsa Rizky Damayanti dengan NRP 025. Yang kedua yaitu ada rekan saya, Najwa Faradila Febriani dengan NRP 028. Dan ada Keanu Habibi dengan NRP 097. Dan ada rekan kami juga Garuda Zen Dewa dengan NRP 071. Baik, selanjutnya masuk ke bab 1, pendahuluan latar belakang. Jadi kelompok kami di sini memutuskan untuk menganalisis dan mengambil studi kasus dari PT Kayu Mebel Indonesia. Karena industri mebel sendiri memiliki peran penting dalam ekonomi karena permintaan yang tinggi dan bahan baku yang limpah. Sedangkan di sini status quo-nya PT Kayu Mebel Indonesia ini dapat memproduksi furnitur kayu untuk diekspor, tapi sayangnya masih mengalami masalah produksi yang belum efisien, sehingga keuntungannya kurang maksimal. Nah, salah satu solusinya yang bisa kami tawarkan adalah dengan menggunakan linear programming atau LP, yakni metode yang bisa membantu menentukan jumlah produksi terbaik dengan mempertimbangkan keterbatasan bahan, biaya, dan waktu agar proses lebih efisien dan keuntungannya bisa meningkat. Dari latar belakang yang sudah dibuat sebelumnya, kami dapat menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut. Dengan rumusan masalah yang pertama, apakah PT Kayu Mebel Indonesia telah menghasilkan keuntungan maksimal dari aktivitas produksinya selama tahun 2024? Yang kedua, bagaimana cara menentukan jumlah produksi optimal untuk masing-masing jenis produk menggunakan metode LP agar perusahaan memperoleh keuntungan maksimal? Yang ketiga, apa saja kendala dan batasan sumber daya yang mempengaruhi proses produksi di PT Kayu Mebel Indonesia dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat diakomodasi dalam model linear programming. Dengan tujuan yang pertama, menganalisis efisiensi sistem produksi PT Kayu Mebel Indonesia berdasarkan kondisi aktual. Yang kedua, menentukan jumlah produksi optimal untuk setiap jenis produknya dengan metode linear programming untuk memaksimalkan keuntungan. Serta yang ketiga, mengidentifikasi kendala dan batasan sumber daya apa saja yang dapat mempengaruhi proses produksinya. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan yang telah dirumuskan, kami dapat mengklasifikasikan 3 manfaat penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagi mahasiswa sendiri, yakni dapat melatih kemampuan analisis dan penerapan metode kuantitatif pada masalah nyata di industri mebel, serta dapat memberi pengalaman menggunakan Excel Solver atau POM-QM. Lalu yang kedua, bagi perusahaan atau PT Kayu Mebel Indonesia sendiri, yakni dapat membantu menentukan jumlah produksi yang optimal untuk setiap produk agar efisien dan menguntungkan, serta bisa jadi acuan atau dasar pengambilan keputusan strategis berbasis data. Yang ketiga dan yang terakhir, bagi akademisi dan peneliti, yakni manfaatnya dapat menambah referensi penerapan linear programming di industri manufaktur khususnya di sektor mebel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Linear programming. Linear programming adalah metode kuantitatif untuk mencari solusi terbaik dari suatu permasalahan dengan mempertimbangkan batasan sumber daya. Tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya produksi. Lalu untuk komponen linear programming terdapat tiga. Yang pertama yaitu fungsi objektif. Tujuan yang ingin dicapai seperti keuntungan secara maksimal dengan biaya minimal. Lalu yang kedua, fungsi kendala batasan yang harus dipenuhi. Misalnya bahan baku, waktu, atau kapasitas produksi. Lalu yang ketiga yaitu ada variabel keputusan. Nilai-nilai yang akan dicari model untuk mencapai hasil terbaik. Lalu untuk penerapan linear programming dalam industri manufaktur. Linear programming banyak digunakan dalam industri untuk mengatur jadwal bahan baku, tenaga kerja, serta biaya secara efisien. Di industri mebel, linear programming membantu menentukan kombinasi produksi terbaik agar keuntungan maksimal tercapai tanpa melanggar batasan sumber daya. Baik, berikut ini adalah data produksi. Penelitian ini bertujuan menentukan jumlah produksi optimal untuk memaksimalkan keuntungan pada PT Kayu Mebel Indonesia. Perusahaan memproduksi 5 produk utama, yaitu lemari, meja makan, pintu utama, kusen jendela, kusen pintu. Data yang digunakan meliputi harga jual, produksi aktual, keuntungan per unit, dan biaya produksi per unit
yang diambil langsung dari perusahaan untuk menyusun model linear programming. Berikut ada data harga penjualan produk. Yang pertama yaitu ada lemari dengan harga 1.800.000, yang kedua ada meja makan dengan harga 1.200.000, yang ketiga ada pintu utama dengan harga 1 juta, yang keempat kusen jendela dengan harga 800.000, yang kelima ada kusen pintu dengan harga 300.000, yang ditotal dengan harga 5.100.000. Yang kedua yaitu ada data jumlah produksi aktual. Yang pertama yaitu lemari dengan kapasitas produksi 65, meja makan 80, pintu utama 150, kusen jendela 200, kusen pintu dengan 250, dan totalnya sejumlah 745. Lalu keuntungan bersih per unit. Keuntungan bersih per unit yaitu yang pertama itu ada lemari dengan keuntungan 1 juta, yang kedua meja makan dengan keuntungan 350, yang ketiga pintu utama dengan keuntungan 300, yang keempat kusen jendela dengan keuntungan 350, dan yang kelima ada kusen pintu dengan keuntungan 150. Lalu untuk biaya produksi per unit yaitu lemari jumlah dengan jumlahnya yaitu 200.000, lalu meja makan 200.000, pintu utama 100.000, kusen jendela 100.000, lalu kusen pintu 100.000. Lalu jumlah produksi optimal setelah optimasi. Lemari berjumlah 65, meja makan berjumlah 80, pintu utama berjumlah 226, kusen jendela berjumlah 200, kusen pintu berjumlah 284. Baik, selanjutnya yaitu fungsi objektif dan kendala. Dalam linear programming, PT Kayu Mebel Indonesia tidak hanya fokus pada satu tujuan seperti keuntungan maksimal, tetapi juga mempertimbangkan beberapa target sekaligus. Model ini membantu meminimalkan penyimpanan dari target-target tersebut agar semua tujuan tetap seimbang. Yang pertama yaitu mencapai keuntungan secara maksimal. Yang kedua, menjaga jumlah produksi setiap produk sesuai dengan produksi optimalnya sesuai dengan tabel berikut, yaitu jenis lemari sekitar 65, lalu meja makan sekitar 80, lalu pintu utama sekitar 226, kusen jendela sekitar 200, dan kusen pintu sekitar 280 jumlah produksi. Lalu yang ketiga, tidak melebihi batas minimum pemakaian bahan baku. Dan yang terakhir yaitu menjaga agar biaya produksi tidak melebihi anggaran. Fungsi ini bertujuan dalam linear programming. Selanjutnya pada bab 3, di sini kita menggunakan linear programming yang dimana menurut Kyogoku dan Zik yang dimana dikenal sebagai pelopor linear programming yang menemukan metode untuk menyelesaikan masalah yaitu LP dengan banyak variabel keputusan. Nah, LP ini merupakan salah satu teknik riset operasi paling umum yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya terbatas secara optimal. Dan LP ini membantu buat manajer dalam membuat keputusan perencanaan berbasis data. Nah, model LP ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama ada variabel keputusan, lalu fungsi tujuan, lalu kendala, dan parameter. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah buat penyusunan linear programming yang dimana ya kita harus menentukan variabel keputusannya terlebih dahulu, lalu kita menyusun fungsi tujuan yaitu memaksimalkan keuntungan di dalam kasus ini, lalu yang ketiga identifikasi kendala dan sumber daya yang tersedia. Nah, perhitungan LP yang digunakan perangkat lunak yaitu Excel Solver dan QM pada Windows. Dalam segi ini, PT Kayu Mebel Indonesia ini memproduksi 5 produk utama, yaitu lemari, meja makan, pintu utama, kusen jendela, dan pintu kusen. Nah, total penjualan sendiri ini mencapai 5.100.000 dan untuk 745 unit produk. Nah, pada tabel ini terdapat keuntungan lalu biaya produksi, produk minimal pada masing-masing produk.
Lalu selanjutnya ini merupakan linear programming, yang dimana ini adalah variabel keputusan untuk setiap produk, yang dimana S1 ini menggambarkan lemari, S2 ini menunjukkan meja makan, S3 pintu utama, dan S4 ini kusen jendela, dan S5 kusen pintu. Nah, untuk fungsi tujuannya itu kita memaksimalkan Z, yang dimana ada 1 juta X1, 350 X2, 300 X3, 350 X4, dan 150 X5. Dan ini merupakan fungsi kendala. Lalu di sini ada biaya maksimal, yang dimana ini berdasarkan modal perusahaan yang tertulis pada subbab 3.1. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke cara-cara mencari keuntungan maksimal dari PT Kayu Mebel Indonesia menggunakan Excel Solver, khususnya di bagian simplex dan linear programming. Jadi langkah pertama adalah substitusi persamaan yang dimiliki yang tadi sudah dijelaskan di bab 3 ke dalam tabel di Excel sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar yang bawah. Jadi kita mengasumsikan lemari sebagai X1, meja makan sebagai X2, dan sebagainya. Tinggal dimasukkan ke tabel. Semisal X1 butuhnya 12 kayu papan, 8 kayu balok, dan 1 cat pernis. Ini kebutuhannya juga ditulis di bawahnya dengan harga. Ini masukkan harganya pakai sum aja atau enggak kali bisa. Sama sediakan kolom total di kanannya. Ini totalnya sum dari tabel sel-sel di kirinya aja. Lalu setelah kita membuat tabel dan mensubstitusikan persamaan yang ada di bab 3, kita bisa membuka tab data dan pilih Excel Solver. Ini Excel Solver merupakan aplikasi add-on, jadi buat teman-teman yang belum pakai Excel Solver bisa download dulu. Lalu setelah kita buka Excel Solver akan otomatis muncul tab seperti yang ada di gambar di bawah kanan. Seperti itu tampilannya UI-nya. Kita bisa klik set objektif. Lalu kita bisa klik set objektifnya ke sel yang total yang paling bawah, jadi ke total fungsi tujuan. Nah, setelah kita set objektif tadi di step 2, kita masuk ke step 3, yakni memasukkan rentang baris nilai X ke dalam by changing variable cells. Jadi di bawah max value atau set objektif, di situ ada tulisan by changing variable cells. Kita tinggal drag atau select cells yang kita mau, lalu dimasukkan ke dalam by changing variable cells yang sudah tertera di situ. Lalu kita masuk langsung aja ke step 4, yakni menganalisis constraints, lalu memasukkan persamaan masing-masing ke kendalanya pada subject to constraints. Jadi constraint ini adalah batasan-batasan yang pada gambar di bawah kanan juga udah di list. Seperti constraints-nya salah satunya adalah P4 kurang dari sama dengan 2500, P5 kurang dari sama dengan 4260, dan sebagainya. Sama dengan persamaan atau batasan-batasan yang udah ada di bab 3 dan sebelum-sebelumnya. Lalu kita masukkan satu-satu constraint-nya pada tab yang subject to constraint. Kalau mau nambah constraint lagi bisa nambah ke add. Lalu setelah menambahkan semua constraints yang ada, menambahkan semua batasan yang ada, kita bisa ganti metode pada select solving methods menjadi simplex linear programming atau simplex LP. Setelah itu, setelah semuanya stepnya terikuti, kita bisa langsung klik ke solve. Nah, setelah diklik solve, kita langsung dapat hasilnya nih. Jadi berdasarkan Excel Solver yang tadi udah dikerjain, diperoleh hasil dan kesimpulan berupa kombinasi produksi yang optimal dan efektif untuk memaksimalkan keuntungan atau Z value adalah 65 unit lemari, 80 unit meja makan, 170 unit pintu utama, 200 unit kusen jendela, serta 250 unit kusen pintu. Pada selanjutnya ini merupakan analisis menggunakan QM for Windows, yang dimana ini langkah pertamanya kita masukin variabel sama constraints yang dimana sesuai model, dan tujuan kita adalah memaksimalkan suatu produk. Selanjutnya setelah memasukkan variabel dan tujuan kita buat memaksimalkan keuntungan pada PT Kayu Mebel Indonesia ini, ditemukan bahwa untuk
produksi optimalnya ini memaksimalkan laba yaitu 65 unit untuk lemari, meja makan 80 unit, pintu utama 150 unit, kusen jendela 200 unit, dan kusen pintu 250 unit. Ini mana proyeksi pendapat tahunan itu mencapai 245.500 juta. Di mana hasil ini dapat dijadikan acuan buat PT Kayu Mebel Indonesia agar sumber dayanya itu digunakan secara efisien dan laba maksimal. Nah, untuk jumlah produksi di sini yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa fungsi objektifnya kan yang utama adalah memaksimalkan total laba dengan mempertimbangkan keterbatasan kayu, papan, kayu blok, cat pernis, dan biaya produksi. Nah, di sini buat penghasilan proyeksi pendapatannya itu sebesar 245.500 per tahun. Yang dimana ini menunjukkan potensi bahwa peningkatan laba yang signifikan jika strategi ini tuh diterapkan secara konsisten. Baik, untuk selanjutnya yaitu kendala dan batasan sumber daya yang mempengaruhi proses produksi pada PT Kayu Mebel Indonesia. Dalam produksi, PT Kayu Mebel Indonesia ada beberapa kendala utama yang membatasi kapasitas dan efisiensi, yaitu ketersediaan kayu papan sebagai bahan baku utama, lalu ketersediaan kayu blok untuk komponen struktural, yang ketiga yaitu ketersediaan cat pernis untuk finishing product. Yang keempat yaitu biaya produksi meliputi bahan baku, tenaga kerja, serta biaya operasional. Kendala ini dimasukkan ke dalam model linear programming sebagai batasan atau constraint agar penggunaan sumber daya tidak melebihi kapasitas yang ada. Model ini bertujuan untuk memaksimalkan laba tanpa melanggar batasan sumber daya. Kesimpulannya sendiri, metode linear programming terbukti efektif dalam menentukan kombinasi jumlah produksi yang optimal untuk memastikan keuntungan. Jumlah produksi optimal di dalam angka 65 unit lemari, 80 unit meja makan, 170 unit pintu utama, 200 unit kusen jendela, dan 250 unit kusen pintu. Jumlah tersebut juga sudah divalidasi dengan Excel Solver dan PKMDM. Lalu sarannya sendiri untuk perusahaan yang pertama menerapkan pendekatan kuantitatif dalam operasional agar pengelolaan efisien, lalu melakukan pembaruan data dan biaya produksi secara berkala, dan yang terakhir melatih staf operasional untuk dapat mengoperasikan Excel Solver atau PKMDM, dan yang untuk penelitian selanjutnya yaitu memasukkan variabel tambahan lain waktu produksi, labor, dan demand.